Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Nur Alifah dengan NIM 1833040 dari Teknologi Pangan UAD dengan mata kuliah Pengolahan Pasca Panen. Di sini saya ingin menjelaskan hasil percobaan dengan sampel pisang dan bayam menggunakan metode pendinginan yang saya lakukan. Rincian percobaannya yaitu yang pertama, pengamatan perubahan fisik dari sampel pisang dan bayam, yaitu berupa berat, kenampakan, tekstur, warna, dan ukuran. Yang kedua, perubahan karakteristik kimiawi yang terjadi pada sampel mengacu pada jurnal. Yang ketiga, paparkan pendapat mengenai rekomendasi terbaik penanganan produk sampelnya. Pengamatannya di sini yaitu saya lakukan selama 5 hari dari hari ke-0 Selasa 21 Juli 2020 sampai hari ke-4 yaitu Sabtu 25 Juli 2020. Metode pendinginannya yaitu menggunakan Sanken SN 118 KEG kulkas minibar. Pengamatan perubahan fisik dari sampel pisang hari ke-0. Sampel pisang di sini saya menggunakan pisang mas, yaitu pisang kecil. Yang pertama beratnya. Untuk sampel pertama yaitu 43 gram, sampel kedua 40 gram, sampel ketiga 40 gram, sampel keempat 44 gram, sampel kelima 44 gram, dan sampel keenam 46 gram. Untuk kenampakannya, sampel 1 sampai 4 yaitu sedikit berbintik, tangkai kuning kehijauan, garis hitam melingkar di tangkai, ujung pisang keras kehitaman. Dan untuk sampel kelima dan keenam, bintik lebih banyak, tangkai hijau kekuningan, ujung pisang keras kehitaman, garis hitam melingkar di tangkai. Untuk teksturnya, semua sampel masih keras, masih bagus. Dan untuk warnanya kuning mengkilat. Untuk ukurannya yaitu sampel pertama 9,5, sampel kedua sampai sampel keempat yaitu 9 cm, sampel kelima 9,5 cm, sampel keenam yaitu 9 cm. Kemudian yaitu pengamatan perubahan fisik dari sampel pisang hari ke-1 yaitu dengan berat sampel pertama 42 gram, sampel kedua 39, sampel ketiga 38 gram, sampel keempat 43 gram, sampel kelima 43 gram, dan sampel keenam 44 gram. Untuk kenampakannya, semua sampel yaitu memiliki banyak bintik hitam, semakin bertambah daripada hari ke-0, tangkai hijau pudar, garis hitamnya makin pekat, dan ujung pisangnya keras kehitaman. Untuk tekstur masih lumayan keras, untuk warna kuningnya lebih pekat. Dan untuk ukurannya, sampel pertama 9,4 cm, sampel ke-1 sampai ke-3 yaitu 9 cm, sampel ke-5 9,3 cm, dan sampel ke-6 9 cm. Kemudian pengamatan perubahan fisik dari sampel pisang hari kedua, yaitu dengan beratnya, sampel pertama 42, sampel kedua 39, sampel ketiga 38, sampel keempat 43, sampel kelima 42, dan sampel keenam 43 gram. Untuk kenampakannya semakin banyak atau bertambahnya bintik hitam, tangkai kisut menghitam, garis hitamnya makin pekat, dan ujung pisang keras kehitaman. Teksturnya masih sama, yaitu lumayan keras. Untuk warnanya kuning kusam. Untuk ukurannya sampel 1 dan 5 9,3 cm, dan sampel 2, 3, 4, dan 6 9 cm. Kemudian hari ketiga yaitu sampel pertama 41 gram, sampel kedua 38, sampel ketiga 38, sampel keempat 43, sampel kelima 42, dan sampel keenam 43 gram. Untuk kenampakannya semua sampel memiliki bintik hampir memenuhi luarannya atau kulitnya. Tangkai kehitaman semakin mengecil, ujung pisang hitam keras. Untuk teksturnya kekerasan berkurang dan agak empuk. Untuk warna coklat kehitaman dan kusam. Untuk ukuran sampel pertama 9,2, sampel kedua 34 9 cm, sampel kelima 9,1 cm, dan sampel ke-6 9 cm. Hari keempat, sampel pertama beratnya 40 gram, sampel kedua dan ketiga 37 gram, sampel keempat 42, sampel kelima 41, dan sampel keenam 42 gram. Untuk kenampakannya semua sampel bintik hitam memenuhi luarannya atau kulitnya. Tangkainya semakin kehitaman, semakin mengecil keriput, ujung pisang hitam keras. Untuk teksturnya, kekerasannya makin berkurang dan semakin empuk. Untuk warnanya coklat kehitaman dan kusam. Untuk ukurannya
Sampel pertama 9,2, sampel kedua 8,7 cm, sampel ketiga 8,9 cm, sampel keempat 9, sampel kelima 9,1, dan sampel keenam 9 cm. Pengamatan perubahan fisik dari sampel bayam hari ke-0. Keterangan di sini yaitu sampel pertama menggunakan wadah terbuka, sampel kedua wadah plastik, sampel ketiga wadah plastik dibolongin, sampel keempat wadah transparan tertutup. Untuk beratnya yaitu sampel 1 sampai ketiga yaitu 10 gram dan sampel keempat 11 gram. Untuk kenampakannya masih bagus, masih hijau segar, batang masih alot dan keras, masih gampang dipatahkan. Untuk tekstur batangnya masih keras, daunnya halus, kering, dan masih alot, masih bagus. Untuk warnanya hijau segar. Hari ke-1 untuk beratnya sampel pertama 8 gram, sampel kedua 10 gram, sampel ketiga 11 gram, dan sampel keempat 9 gram. Untuk kenampakannya, sampel 1 daunnya basah dan kering, layu dan mengkerut. Sampel kedua daunnya agak basah dan kering dan layu. Yang ketiga daunnya rata-rata basah dan layu. Yang keempat daunnya masih agak segar. Untuk teksturnya, yang sampel pertama batangnya masih keras dan daunnya ada yang basah dan kering dan mudah dipatahkan. Untuk sampel kedua batangnya masih keras dan daunnya lembek. Untuk yang ketiga daunnya lembek, mudah dipatahkan, batangnya agak keras. Untuk yang sampel keempat batangnya masih keras dan daunnya halus dan mudah dipatahkan. Untuk warnanya, sampel pertama ada hijau tua dan hijau pudar sedikit. Untuk yang kedua hijau segar layu, yang ketiga hijau tua, dan yang keempat hijau pudar. Hari yang kedua yaitu sampel 1 dan 2 8 gram, sampel ketiga 11 gram, dan sampel keempat 9 gram. Untuk kenampakannya sampel 1 daunnya basah dan ada yang kering layu. Yang kedua sedikit layu, daunnya ada yang basah sedikit dan lainnya masih agak segar. Yang ketiga daunnya rata-rata basah walaupun ada yang kering dan layu. Yang keempat daunnya agak segar. Untuk teksturnya, yang pertama batang masih keras, daun yang basah mudah dipatahkan, dan yang kering sama. Untuk yang kedua, batang masih keras, daun agak segar dan halus. Yang ketiga, batangnya agak segar, daunnya mudah dipatahkan. Yang keempat, batang masih keras dan daunnya masih halus. Untuk warna, yang pertama hijau tua dan hijau pudar sedikit. Yang kedua, hijau segar layu. Yang ketiga, hijau tua. Yang keempat, hijau pudar sedikit. Untuk hari ketiga yaitu sampel pertama 6 gram, sampel kedua 9 gram, sampel ketiga 10 gram, dan sampel keempat 7 gram. Untuk kenampakannya sampel 1 daun semakin basah dan ada yang kering dan layu. Yang kedua daun layu, daunnya semakin banyak yang basah. Yang ketiga daun basah semua mengkerut. Yang keempat daunnya layu semakin tipis. Untuk teksturnya, untuk sampel 1 sampai 3 daun dan batangnya lembek, agak susah dipotong. Dan untuk sampel keempat batangnya masih keras, susah dipotong, daunnya agak kasar. Untuk warna, sampel 1 sampai 2 hijau tua dan hijau pudar. Untuk sampel ketiga hijau tua, yang keempat hijau pudar. Hari keempat yaitu sampel pertama 4 gram, sampel kedua 7 gram, sampel ketiga 10 gram, dan sampel keempat 7 gram. Untuk kenampakannya sampel 1 mengkerut, kering, dan ada yang basah, semakin banyak basah. Yang kedua daunnya semuanya basah dan layu. Yang ketiga pun sama, daunnya semakin basah dan layu. Yang keempat daunnya semakin tipis, layu, dan agak mengkerut. Yang teksturnya, untuk sampel 1 sampai 3 batangnya lembek, susah dipotong, daunnya susah dipotong juga. Dan yang ke sampel keempat batangnya masih keras, gampang dipatahkan, dan daunnya kasar. Untuk warna, sampel 1 dan sampai 3 yaitu hijau tua, dan sampel keempat hijau muda pudar, semakin pudar. Kemudian perubahan karakteristik kimiawi yang terjadi pada sampel pisah yang mengacu pada jurnal. Menurut Bambang dan Suryana, dalam jurnal yang berjudul Efek Suhu Simpan dan Pelapis Terhadap Perubahan Kualitas Buah Pisang Cavendish, yaitu buah yang disimpan pada suhu dingin 18-20 derajat Celcius mempunyai susut bobot lebih rendah dibanding pada suhu kamar. Kadar gulanya meningkat. Selama pemasakan, buah mengalami pelunakan yang disebabkan oleh berubahnya protopektin menjadi pektin yang larut. Dan yang terakhir terjadinya perubahan warna kulit. Dan menurut Sujata dan Wayan dalam buku yang berjudul Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen Buah dan Sayuran, pada pisang masak laju respirasi pada suhu 15 derajat Celcius banyak 200. Perubahan karakteristik kimiawi yang terjadi pada sampel bayam. Menurut JTEP Jurnal Keteknikan Pertanian dengan judul Perubahan Kualitas Pasca Panen Bayam Organik selama penyimpanan setelah perlakuan heat shock dan
hydrocooling. Bayam disimpan pada 7 derajat Celcius dengan RH 98-95% selama 7 hari. Seiring dengan penyimpanan, klorofil akan terdegradasi yang ditandai dengan memudarnya warna hijau pada daun. Pada hari ketiga, kandungan nitrat mengalami penurunan sedikit dari hari ke-0, sedangkan hari ke-7 kandungan nitrat meningkat 33%. Untuk total padatan terlarut meningkat 2 kali lipat pada hari ke-7. Kandungan asam askorbat pada hari ketiga mengalami kenaikan, sedangkan hari ke-7 mengalami penurunan. Total antioksidan mengalami penurunan selama penyimpanan. Kemudian paparkan pendapat mengenai rekomendasi terbaik penanganan produk untuk sampel pisang, yaitu menurut Sucheta dan Wahyan dalam buku yang berjudul Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen Buah dan Sayuran, yaitu umur simpan pisang matang bertahan 1-2 minggu dalam suhu optimumnya 10 derajat Celcius. Dan menurut Bambang dan Suryana dalam jurnal yang berjudul Efek Suhu Simpan dan Pelapis terhadap Perubahan Kualitas Buah Pisang Cavendish, yaitu kombinasi perlakuan terbaik untuk memperpanjang daya simpan buah pisang Cavendish adalah kombinasi suhu dingin dan lilin camauba 6%. Kombinasi perlakuan tersebut menghasilkan daya simpan yang paling lama, yaitu 25,9 hari atau 10,5 hari lebih lama dibandingkan dengan kombinasi perlakuan suhu kamar dan kontrol. Jadi, sampel pisang dalam metode pendinginan ini paling baik yaitu dimasukkan ke kulkas dan tidak langsung. Maksudnya di sini diberi perlakuan seperti dilapisi atau diberi wadah pada pisangnya. Jadi tidak langsung masuk ke dalam kulkas. Dan untuk sampel bayam, menurut Sucheta dan Wahyan dalam buku yang berjudul Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen Buah dan Sayuran, yaitu umur simpan bayam bertahan 1-2 minggu dalam suhu optimumnya -1 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Dan menurut Daud Simon dalam jurnal Modifikasi Alat Refrigerator dengan penambahan proses pengkabutan air untuk penyimpanan sayur bayam, yaitu umur simpan bayam bertahan selama 3 hari dengan temperatur rata-rata 10 derajat Celcius dan kelembapan rata-rata 52%. Jadi, sampel bayam di sini paling bagus yaitu disimpan pada optimum -1 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Bisa selama 1-2 minggu. Sedangkan yang saya lakukan percobaan ini yaitu dengan suhu 5 derajat Celcius selama 4 hari yang tidak diberikan perlakuan seperti cuma wadah yang terbuka, itu tidak bertahan 4 hari, tidak bertahan. Yang paling bertahan di sini yaitu perlakuan sampel bayam dengan wadah yang tertutup transparan. Walaupun di sini masih layu, tetapi bisa lebih memperpanjang umur simpan dari sampel bayam tersebut. Kemudian di sini ada tabel hasil percobaan pada sampel pisang dan bayam. Dapat dilihat di sini, yaitu untuk sampel pisang beratnya semakin berkurang dari hari ke-0 sampai hari ke-4. Ukurannya pun semakin berkurang juga. Dan sampel bayam di sini pun sama, yaitu hari ke-0 sampai ke hari ke-4 mengalami pengurangan berat, tetapi tidak terlalu signifikan. Apalagi untuk sampel yang ketiga. Di situ ada penambahan berat sedikit, kemudian turun lagi ke berat awal. Oke, selanjutnya pemutaran video selama percobaan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.